Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Mengisahkan tentang perjuangan bertahan hidup dari seorang polisi gadis muda. Tak sengaja terlibat dalam skema pertempuran antar gangster dan polisi korup. Pengkhianatan dari seorang teman dekat, tak ada yang bisa dipercaya, bahkan polisi pun tidak. Sebagai tentara tempur padang pasir Timur Tengah, instingnya kembali bangkit menjadi berdarah panas. Membunuh atau dibunuh adalah jalan yang harus ditempuh. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita lanjutkan. Berlatar di New Orleans, seorang gadis muda berkulit hitam sedang menikmati embun pagi berlari kecil mengitari perumahan. Gadis muda bernama Alicia Weiss ini sangat menikmati kegiatannya setiap pagi. Tapi entah kenapa, di hari itu sebuah mobil polisi patroli menghampiri. Tanpa bertanya menyekapnya ke tepian pagar yang runcing. Akan tetapi setelah melihat kartu identitas Alicia, mereka baru tahu kalau gadis muda ini adalah seorang polisi. Tanpa meminta maaf, polisi itu malah memperingati Alicia sebagai polisi baru harus tahu diri. Nampak sangat diskriminasi terhadap kulit hitam dari kulit putih, meski sesama petugas polisi. Sebagai darah muda, Alicia sangat tak terima. Tapi apalah daya, ia hanya bisa menarik napas berlapang dada. Sebelum pulang, Alicia bersinggah dulu di pemakaman untuk sekedar menyapa mendiang ibunya yang telah tiada. Lanjut di kantor tempat Alicia bertugas. Ia tengah bersiap menemani Kevin, rekannya bertugas patroli pengawasan lingkungan. Masing-masing memiliki bodycam yang telah terdaftar. Bisa merekam apapun yang terjadi dalam tugas lapangan. Kevin adalah sosok yang nyentrik, selalu berdandan memuji dirinya tampan. Alicia tak terlalu peduli, yang penting baginya tugas bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Alicia sangat bernostalgia dalam tugas itu. Masa kecilnya ada di tempat itu, penuh dengan 1000 makna. Rumah yang dulunya megah sekarang telah lapuk. Musim silih berganti menggerogotinya. Saat melewati lokasi yang disebut Istana Kingston, Kevin menjelaskan itulah tempat tinggal gangster kulit hitam. Alicia sangat mengingat tempat itu. Dulu sekali tempat yang disebut rumah penjahat telah di mana tempat tinggalnya. Alicia bergumam, tak semua orang yang tinggal di sana adalah penjahat. Kevin menjelaskan jika polisi tak pernah menjawab panggilan bantuan dari gedung Kingston, kecuali jika ada masalah menimpa polisi. Sangat terlihat dari pandangan sinis seorang pemudi, mereka sangat-sangat tidak menyukai kehadiran polisi. Untuk sekedar menghilangkan suntuk, Kevin bersinggah di minimarket berniat membeli secangkir kopi tubruk. Kebetulan di sana juga ada rombongan keluarga gangster Kingston. Anehnya pemilik minimarket sangat tak ramah. Ia mengejek Kevin karena tidak menanggapi panggilan bantuannya saat pencuri membobol minimarketnya. Anggota gangster Kingston bernama Oxy yang kebetulan berbelanja di sana mengatai Kevin sebagai polisi brengsek. Tak ada tanggapan dari Kevin, ia tak berani gegabah memicu perang. Di luar, Alicia penasaran dengan seorang anak lelaki bernama Jamal dan turun dari mobil menyapanya. Namun tanggapan sang ibu bernama Messi tak sebagus yang diharapkan. Ia memarahi Alicia karena menyapa anaknya. Alicia merasa aneh, kenapa hanya menyapa pun tak boleh? Oxy yang keluar dari minimarket langsung mengancam Alicia untuk menjauhi keluarganya. Alicia sama sekali tak takut di hadapan Oxy. Ia meminta Messi mengingat lagi dirinya. Dia adalah Alicia, mereka dulunya adalah teman dekat. Teman seperjuangan bertahan hidup di masa kecil. Tapi Messi tak peduli, ia menganggap Alicia salah orang. Mungkin bukan dirinya yang dimaksud. Suasana menjadi tegang. Kevin yang melihat itu langsung meletakkan tangannya di atas gagang pistol bersiap menembak. Oxy akhirnya mengalah, ia tak mau masalah menghambat bisnisnya. Sebelum pergi dengan nada mengancam, Oxy menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengawasi Alicia. Saat Alicia mendekat, Kevin memperingatinya, jangan lagi bersinggungan dengan kelompok gangster Kingston. Itu sangat berbahaya, bisa memicu perang. Lanjut, Alicia masuk ke minimarket dan menyapa Mouse sambil mengatakan kalau dirinya adalah teman Messi, sepupunya Mouse. Ternyata memang Mouse mengenali Alicia, tapi Messi sekarang sudah berubah. Hidupnya yang keras membuatnya sepenuhnya berubah. Sekarang telah menjadi istri Darius, bos dari gangster Kingston. Kevin yang merasa risih segera mengajak Alicia pergi sambil memperlihatkan barang yang ia ambil dan berterima kasih tanpa membayarnya. Alicia merasa aneh berniat ingin membayarkan barang itu. Tetapi Moss mengatakan kalau polisi tidak perlu membayar. Namun Alicia yang merasa tidak enak tetap membayarnya dengan memasukkan uang ke kotak sumbangan. Alicia yang kesal dengan tindakan Kevin tidak ingin banyak bicara.
Saat Kevin bertanya apakah Alicia mengenal mereka, Alicia hanya meminta Kevin segera pergi dari sana dengan jawaban sinis. Lanjut, setelah kembali ke kantor, terlihat Alicia dan polisi lainnya bersiap mengunggah rekaman video hasil patroli dari bodycam. Sore itu, Kevin begitu bersemangat. Malam ini adalah malam kencan baginya. Namun tiba-tiba atasan datang membuyarkan malam kencannya, meminta Kevin lanjutkan patroli malam. Kevin mencoba menolak, merekomendasikan beberapa orang. Namun sial baginya, semua orang telah keluar, hanya tersisa mereka. Alicia merasa kasihan, mengajukan diri menggantikan Kevin, berpatroli malam bersama Brown, polisi senior. Lanjut, Alicia mendatangi ruang kerja Brown. Polisi senior ini merasa heran. Kenapa yang datang petugas yang baru atau petugas polisi yang baru ia kenal? Di sana juga ada banyak polisi lain seperti Terry Maloney, sang kapten penyidik narkotika. Orang ini memandang Alicia dengan tatapan merendahkan. Ia seperti tidak menyukai seseorang yang berkulit hitam. Sebagai polisi baru, Alicia mencoba akrab dengan Brown. Tapi si Brown ini sepertinya tidak menyukai Alicia sebagai polisi baru. Ia menganggap Alicia sok kenal dan sok akrab. Saat Alicia menegurnya karena tidak menggunakan peralatan lengkap polisi seperti rompi, Brown menasihatinya jangan mengguruinya, itu hanya moralitas aturan. Malam mulai beranjak larut, situasi kota penuh keramaian, tempat hiburan menjamur di mana-mana. Tiba-tiba panggilan darurat terdengar, telah terjadi keributan di depan tempat hiburan. Sebagai patroli terdekat, Brown segera menuju lokasi. Setibanya di sana, Alicia langsung turun menyekap satu pemuda di tengah keributan, yang ia kira sebagai sumber masalah sambil menenangkannya dan menginterogasinya di tempat. Seorang pemuda lain perlahan mendekat dengan tatapan membunuh. Brown cepat tanggap menyadari itu, langsung menyergap menyeret pemuda itu ke depan mobil sambil menginterogasinya. Alicia yang terkejut langsung berbalik meminta Brown berhenti bersikap kasar. Tapi Brown tak peduli, ia malah mengeluarkan pistolnya mengancam pemuda itu. Alicia menjadi marah, kenapa bisa polisi tua berpengalaman seperti Brown bersikap sangat kasar. Ia terus berteriak memintanya berhenti, meletakkan pistolnya. Brown tidak menggubris, ia hanya mengambil pistol dari celana si pemuda, meletakkannya di kap mobil. Alicia terdiam seribu bahasa, tak ada lagi kata terucap dari mulutnya. Hampir saja ia menjadi penyebab hilangnya nyawa. Saat makan malam pun Alicia masih termenung kenapa hanya menjadi polisi patroli lebih sulit dari pertempuran Afghanistan. Benar dan salah terasa samar, tak bisa hanya terus diam. Alicia memberanikan diri meminta maaf. Brown menasihatinya, di sini, di New Orleans, kata maaf bisa membuatmu terbunuh. Hitam dan putih adalah dua kubu yang bertentangan. Sebagai petugas polisi, meski kulitnya hitam, jiwamu harus menjadi putih. Tak ada benar dan salah, ikutilah aturan mainnya. Tiba-tiba Brown menerima telepon entah dari siapa. Setelahnya langsung mengajak Alicia pergi ke suatu tempat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh hingga menjelang pagi, mereka sampai di sebuah gedung pembangkit listrik kosong. Alicia tidak mengerti siapa yang mereka datangi. Brown menjelaskan ia janji bertemu dengan CI. Saat Alicia ingin turun dari mobil, Brown melarangnya, menyuruhnya tetap berada di mobil apapun yang terjadi. Ia tak berani melawan, hanya pasrah menunggu karena baru saja melakukan kesalahan. Meranalah ia sendiri di mobil dengan rasa penasaran yang tak terobati. Memang begitulah jadinya, jika hidup terlalu over penasaran, membuat tak tenang sendiri. Seseorang berhoodie datang mendekat membuat fokus Alicia tertuju padanya. Ternyata orang ini adalah pencuri. Alicia segera bangkit menegurnya. Sambil berjalan mendekati mobil tua yang keren itu, tak lupa menghidupkan bodycam di dadanya. Tiba-tiba terdengar beberapa suara tembakan dari dalam gedung. Jiwa penasarannya meronta-ronta, mengajak Alicia masuk ke dalam tanpa memikirkan resikonya. Dalam hatinya, aku adalah polisi. Kebenaran adalah tujuanku, aturan hukum adalah peganganku. Begitulah kira-kira apa yang ada di dalam benaknya Alicia. Sehingga ia begitu berani, tanpa melapor langsung masuk saja. Setelah naik ke lantai 2, sampailah ia di persimpangan jalan di lantai itu. Alicia menemukan Terry Maloney, seorang polisi narkotika, menembak seorang pemuda bernama Jero. Bodycam di dadanya kebetulan merekam semua kejadian itu. Brown langsung memarahi Alicia, kenapa melanggar perintahnya tetap menunggu di mobil apapun yang terjadi. Terry mencoba menenangkan Alicia, tapi wanita ini seperti tak mendengarkannya. Mungkin melihat seseorang terbunuh seperti merasakan kembali medan perang Afghanistan. Tiba-tiba Smithy rekan Terry menembaknya sampai terjatuh ke lantai bawah, tepat di atas tumpukan kardus. Terry sangat marah, penembakan seorang polisi sama saja mendatangkan masalah baru, terutama bodycam sudah merekam semua kejadian. Jika itu diupload, tak ada yang bisa menghapusnya.
Terry menyuruh Smithy segera mengambil bodycam itu dan memusnahkannya. Beruntungnya, Alicia memakai rompi anti peluru. Ia masih selamat meski satu peluru berhasil menggores pinggangnya. Terry menyalahkan Brown karena telah membawa orang baru ke tempat pertemuan. Brown tidak bisa mengelak. Ini semua memang salahnya, sangat ceroboh membawa orang baru. Masalahnya sekarang adalah bodycam yang merekam segalanya. Terry tak terlalu mempermasalahkan itu. Ia hanya fokus menyelesaikan masalah. Ambil bodycam itu dan lenyapkan. Sisanya hanya butuh sedikit alibi dan semuanya akan beres. Smithy yang sampai di bawah memberitahu Terry kalau Alicia menghilang. Ia hanya menemukan senjatanya di sana. Terry segera memerintahkan semua orang untuk melakukan pengepungan. Alicia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Alicia yang berhasil selamat berusaha kabur dari sana sambil bersembunyi, perlahan mengendap keluar dari gedung. Brown bersama Terry dan juga Smithy terus melakukan pencarian. Di saat terancam itu, Alicia sambil menahan rasa sakit di pinggangnya berusaha meminta bantuan ke kantor pusat lewat radio. Akan tetapi, Terry mensabotase panggilan itu lebih dulu melaporkannya. Memfitnah Alicia sebagai seorang polisi baru arogan yang membunuh pengedar. Kemudian memperingati Alicia segera menyerahkan bodycamnya. Setelahnya, ia bisa pergi. Hanya bodycam itu yang dibutuhkan Terry. Alicia yang sudah mulai berpikir normal tak menggubrisnya. Terry adalah sosok yang kejam. Menyerah sama saja bunuh diri. Merasa sudah sangat terdesak, Alicia berusaha meloloskan diri meninggalkan gedung. Tapi sayang sebelum sempat masuk ke mobil, Smithy melihat Alicia dan menembakinya. Alicia terpaksa terus berlari menggunakan dua kakinya menuju gang sempit. Sementara Terry dan Brown mengejar menggunakan mobil. Alicia berusaha meminta bantuan warga setempat menyembunyikannya. Namun sayang sekali, meski sesama kulit hitam mereka tak ada yang mau membantunya. Kulit hitam yang menjadi polisi sudah mereka anggap pengkhianat. Brown yang melihat Alicia langsung putar balik memberitahu Terry dan Smithy lokasinya. Berusaha membujuk Alicia menyerah saja. Tapi Alicia seperti kesetanan, terus melarikan diri tanpa menghiraukan siapapun. Dalam perang sesungguhnya tak ada negosiasi, yang ada hanya membunuh dan dibunuh. Insting pertempuran telah mengambil alih pikirannya. Tapi itulah yang membuat Alicia bisa lolos dari pengejaran itu. Terry mulai frustasi, kenapa mengejar seorang wanita saja sangat sulit. Ia menyalahkan Brown dan Smithy yang tidak becus melakukan pengejaran. Setelah mereka semua pergi, Alicia muncul dari bawah tangga rumah warga. Ia bersembunyi di sana mendengarkan semuanya. Pengejaran terus berlanjut. 3 orang polisi memutari daerah itu beberapa kali. Sedangkan Alicia berusaha mencari tempat yang aman sambil menahan sakit di lukanya. Dari radio yang mendengar jelas Terry masih mencarinya. Tak lama kemudian sebuah mobil patroli melintas. Alicia langsung mengejarnya meminta bantuan. Petugas itu bernama Daniel. Alicia memintanya jangan melapor karena yang menembaknya adalah polisi. Daniel tersenyum, ia bersedia membantu, meminta Alicia segera masuk ke mobilnya. Alicia mempercayainya, berjalan perlahan mendekat. Tapi tiba-tiba terdengar dari radio di pinggang Alicia, teman Daniel yang berada di mobil memberitahu Terry jika telah menemukan Alicia. Alicia tak menyangka, tapi apalah daya, bertahan hidup adalah utama, ia segera pergi menjauh dari sana. Sekali lagi menjadi target pengejaran polisi pemangsa. Terlalu naif memang, barulah ia menyadari rasa penasarannya telah membuat malaikat maut membayanginya. Tertatih-tatih ia berlari menyusuri jalan tanpa henti. Menangis tiada guna, berteriak pun tiada guna. Tak ada yang mau membantunya. Teringatlah ia pada sosok Moss, penjaga minimarket, langsung mendatanginya mengharapkan bantuan. Saat Moss sedang merapikan barang menutup minimarket itu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari pintu belakang. Moss yang takut langsung menekan tombol otomatis meminta bantuan pada polisi. Sambil memegang tongkat baseball, Moss memeriksanya. I gotta come back there. Tell him about this. Dan ia menemukan Alicia dengan baju penuh darah. Alicia tak menanggapi Moss yang langsung mencari minuman yang mengandung gula, menambah tenaga akibat banyak kehilangan darah. Setelahnya, barulah ia meminta Moss meminjamkan telepon untuk menghubungi Kevin, rekan polisi patrolinya. Awalnya Moss menolak untuk membantu Alicia karena ia tidak ingin ikut terlibat dalam masalah. Tapi setelah Alicia berkata ia ditembak oleh rekan polisi, Moss sedikit prihatin. Scene beralih pada Terry yang mendatangi Daniel, menanyakan apakah mereka berhasil menangkap Alicia. Tapi sayang, wanita kulit hitam yang licin ini kembali berhasil lolos. Tiba-tiba ada panggilan darurat dari minimarket. Smithy langsung menyuruh Daniel memeriksanya. Bisa jadi Alicia ada di sana karena tempat itu cukup dekat.
Lanjut scene beralih ke rumah Kevin yang mendapat telepon dari Alicia. Polisi wanita muda ini meminta tolong kepadanya, padahal Kevin sudah di atas kasur hanya menunggu kekasihnya yang mandi. Tapi setelah Alicia menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan polisi narkotika, juga bodycamnya tanpa sengaja merekam semua kejadian itu, Kevin langsung panik. Ia tahu temperamen seorang polisi korup. Mereka tak segan membunuh meski seorang polisi. Alicia meminta Kevin menunggunya agak jauh dari minimarket karena tak mau melibatkan Moss dalam masalahnya. Selesai menelpon, tiba-tiba Daniel mengetuk pintu minimarket yang membuat Alicia panik. Moss meminta maaf karena dirinya lah yang memanggil polisi itu sebelumnya menekan tombol darurat. Alicia memohon kepada Moss untuk menyembunyikannya, tapi Moss menolak. Ia tidak bisa melakukan itu karena dirinya lah yang memanggil polisi. Saat Daniel masuk lewat pintu depan, ternyata rekannya bernama Brody masuk lewat pintu belakang. Beruntung Alicia berhasil bersembunyi di dalam freezer buah segar. Tapi naas bagi Moss yang mendapat perlakuan kasar dari Daniel. Polisi kulit putih ini seperti memiliki dendam kesumat kepada kulit hitam. Tak ada pertanyaan, tak ada pembelaan, sekap dan periksa tanpa kompromi. Moss merasakan sakit tak berdarah, air matanya mengalir tanpa suara. Hanya bisa menangis dalam hati meratapi nasibnya sebagai kulit hitam. Beruntungnya Moss belum pernah bermasalah sebelumnya. Daniel tak memiliki alasan menangkapnya. Brody juga tidak menemukan keberadaan siapapun di sana selain Moss. Daniel masih belum melepaskan situasi itu, meminta Moss menjelaskan kenapa menekan tombol darurat. Moss berubah pikiran. Perlakuan Daniel padanya membuat dirinya berbalik membantu Alicia. Dengan berbohong, ia mengatakan kalau ada orang mabuk di pintu belakang, jadi ia menekan tombol bantuan karena takut. Sebelum pergi, Daniel mengancam Moss jika sekali lagi membuat panggilan palsu, tiada ampun baginya. Kembali ke dalam, Alicia berterima kasih sebab Moss bersedia menyembunyikannya. Moss menjelaskan ia melakukannya bukan untuk membantu Alicia, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika sampai ketahuan Alicia bersembunyi di tempatnya, para polisi itu dapat membuat 1000 alasan demi menangkapnya. Alicia merasa sangat bersalah. Ia tak akan lama di sana, ia hanya perlu menutup lukanya sebentar. Moss menyarankan Alicia pergi ke rumah sakit, tapi Alicia bertanya apakah ia punya jarum dan benang. Jikapun tidak ada, maka lem Korea pun jadi. Melihat Alicia yang mengobati lukanya sendiri dengan cara seperti itu membuat Moss bertanya, di mana Alicia belajar cara paling mengerikan seperti itu. Alicia menjelaskan dalam perang segala sesuatu yang bisa menghentikan pendarahan dapat dibenarkan, apapun itu. Dulu ia seorang tentara yang bertugas di Afghanistan. Setiap hari menghadapi pertempuran hidup dan mati. Semua yang dilakukan sekarang sudah biasa di sana. Moss bertanya lagi apakah Alicia benar-benar memiliki rekaman pembunuhan polisi itu. Alicia mengangguk mengiyakan pertanyaan Moss, dan selanjutnya yang ia lakukan adalah mengungkap kasus pembunuhan itu dengan cara mengunggah rekaman ke kantor pusat kepolisian. Dan sekarang ia harus berjalan kaki demi mencapai tujuan karena tak ada kendaraan. Moss pun tak punya kendaraan untuk dipinjamkan. Ia hanya bisa memberikan satu jaket hoodie agar penampilan Alicia tak terlalu mencolok. Moss juga menyarankan agar menyerahkan saja bukti bodycam-nya, toh mereka sesama polisi. Tetapi pendirian Alicia sangatlah keras. Seorang pembunuh baginya tetaplah pembunuh, meski itu petugas polisi. Lanjut scene berpindah di tempat janji pertemuan. Kevin terlihat gelisah menunggu kedatangan Alicia. Tiba-tiba Alicia muncul mengagetkan Kevin. Setelah memastikan yang di dalam mobil benar-benar Kevin, Alicia segera masuk. Di perjalanan, Kevin yang melihat tangan Alicia penuh darah berniat membawanya segera ke rumah sakit. Namun Alicia menolak. Tak ada jalan kembali baginya. Ke rumah sakit sama saja membiarkan dirinya ditemukan dan dibunuh. Yang sekarang harus dilakukan adalah Kevin mengantarnya ke kantor pusat, mengunggah bukti rekaman bodycam yang ada padanya. Kevin tak menanggapi perkataan Alicia. Ia balik bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Alicia menjelaskan saat sedang patroli, Brown menerima telepon dari seseorang dan mereka pergi ke tempat pembangkit listrik yang sudah ditinggalkan. Brown mengatakan kalau ia menemui si A di sana. Ia tidak diizinkan ikut masuk ke dalam, hanya menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba beberapa suara tembakan terdengar. Alicia yang penasaran masuk ke dalam. Kemudian Alicia melihat seorang polisi narkoba membunuh seorang pemuda pengedar bernama Jero. Alicia yang ditemukan juga ditembaki. Beruntung dia selamat, tapi sekarang dikejar seperti buruan. Anehnya, Kevin tidak setuju Alicia mengunggah sendiri rekaman itu. Ia mencoba membujuk Alicia menyerahkan rekaman kepadanya. Biarkan dia yang mengunggahnya. Alicia hanya harus bersembunyi. Atau jika ia ingin mengalahkan Terry dan Smithy, lakukan pertemuan di luar. Jangan melibatkan kantor pusat, karena statusnya sebagai polisi baru tak akan ada yang bisa memihaknya.
Mendengar Kevin menyebutkan nama Terry dan Smithy membuat Alicia curiga. Kenapa Kevin tahu nama itu padahal ia tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Alicia langsung membuka laci mobil dan benar saja di sana ada pistol padahal Kevin tidak sedang bertugas. Merasa sudah ketahuan, Kevin ingin mengambil pistol itu. Namun Alicia lebih dulu mengambil pistol tersebut dan menodong kepalanya. Kevin mencoba menenangkan Alicia sambil membujuknya. Namun Alicia tak peduli, ia menyuruh Kevin segera menepi. Alicia tahu Kevin pasti akan membawanya kepada Terry. Alicia lanjut menanyai Kevin, mengapa Terry membunuh pemuda bernama Jero itu. Saat Kevin tidak mau bicara, Alicia memukulnya dengan gagang pistol. Itu adalah peringatan terakhir. Sebagai tentara perang, membunuh sudah biasa baginya. Kevin tak sanggup menguji keberanian Alicia. Ia langsung mengatakan yang ia tahu. Terry membunuh Jero untuk membungkamnya karena hasil narkoba yang disita hanya separuh sebagai barang bukti. Separuhnya lagi dijual kembali ke jalanan. Jero adalah salah satu orang yang sering membeli darinya. Terry sedang melakukan pembersihan karena kepala polisi pusat dan wali kota mulai bertindak. Dalam 1 bulan terakhir, 6 orang polisi sudah ditangkap. Semakin sedikit saksi, semakin aman. Cara terbaik membungkam seseorang adalah membunuh. Lanjut, Daniel dan Brody muncul di belakang mobil Kevin. Mereka sedikit kesal kenapa Kevin berhenti di tengah jalan. Kenapa tidak langsung membawa Alicia kepada Terry. Sedangkan Alicia yang melihat mobil patroli, ia terkejut. Kevin memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut pistol. Namun Alicia berhasil memukul Kevin sekali lagi dengan gagang pistol hingga membuatnya pingsan. Lanjut, Alicia menabrak mobil Daniel hingga tertanam pada pagar rumah di sana. Alicia tak pergi menggunakan mobil. Ia malah memborgol Kevin di mobil itu dan meninggalkannya berlari. Ia tahu dalam pertempuran tunggal menggunakan mobil itu terlalu mencolok. Cara terbaik adalah bergerilya, bersembunyi sambil mencari peluang. Di lain tempat terlihat Moss yang sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya sambil mendengarkan musik. Setibanya di depan pintu rumahnya, Moss dikejutkan dengan kemunculan Alicia di sana. Alicia tidak punya pilihan, hanya Moss yang bisa ia percaya sekarang. Kevin sahabatnya juga telah berkhianat. Saat sedang berbicara itu, Jamal keluar dari kamarnya melihat Alicia dan mengenalinya sebagai polisi yang tempo hari menyapanya di depan minimarket. Moss beralasan Alicia sedang bertugas. Jamal harus segera masuk ke rumah, jangan mengurusi urusan orang dewasa. Setelah Jamal masuk, Alicia juga masuk. Moss yang ikut masuk ke dalam bertanya apa yang terjadi dengan Alicia dan juga mitranya Kevin. Alicia menjelaskan Kevin tidak akan membantu karena ia seorang pengecut. Ia telah berkhianat menjualnya kepada Terry. Moss tidak bertele-tele. Ia menyebut Alicia mudah tertipu dan buta dalam menilai situasi. Terlalu keras kepala, tidak mau menerima nasihat orang lain. Apa yang menurutnya benar itu adalah kebenaran. Dan nyatanya memang seperti itu. Setelah terpojok di ujung maut pun Alicia masih sekeras kepala itu. Di tengah perdebatan, Alicia menyebut nama Jero yang membuat Moss kaget. Masalah ini tak akan selesai. Jero adalah anak angkat Darius. Jika ia tahu siapa yang membunuhnya, perang akan segera terjadi. Moss tak ingin terlibat dalam perang itu. Alicia mencoba membujuk Moss lagi agar ia bisa tinggal di sana hingga gelap. Setelahnya ia akan pergi. Scene berpindah ke TKP tempat pembunuhan Jero. Terlihat banyak polisi di sana, entah apa yang mereka lakukan. Mungkin lagi selfie sama korban mengikuti adat budaya Wakanda. Terry Malone juga ada di sana bersama Brown. Mereka kedatangan Kapten Regina yang bertanya langsung duduk masalah yang sebenar-benarnya. Apa yang dikata Terry? Begitu pintarnya dia membalikkan fakta. Menyebut Alicia sebagai polisi baru, bersikap arogan menembak pengedar bernama Jero. Mereka harus alihkan isu menghindari konflik dengan gangster Kingston. Karena Jero anak angkat Darius. Media harus memberitakan kalau yang membunuh Jero adalah kelompok gangster Triple Nines. Sekarang Alicia telah menghilang melarikan diri. Terry berjanji bisa menemukan Alicia dalam waktu 24 jam. Mendengar penjelasan Terry, Kapten sedikit takut. Masalah ini cukup serius. Mulai sekarang Terry harus berhati-hati dalam bertindak. Agen resmi pemerintah sedang mencari bukti kesalahan mereka. Terry bersikap patuh. Ia meminta berkas tentang Alicia secepatnya agar masalah itu bisa diselesaikan. Beberapa saat kemudian Darius datang ke tempat TKP bersama beberapa anak buahnya. Terry segera menawarkan diri menyambut kedatangan sang gangster. Orang ini tak banyak bicara. Kehadirannya seperti membawa aura kematian. Ia meminta melihat jasad Jero, anak sambungnya yang tersayang. Hello? Let me see him. Di sana Smithy sedikit panik. Jika Darius tahu yang sebenarnya, maka mereka semua akan diburu. Tapi seorang Terry berusaha bersikap tegar seperti semua masalah dalam kendalinya. Saat Darius ingin menyentuh mayat Jero, Terry melarangnya. Tidak boleh ada sentuhan sidik jari lain sebelum autopsi dilakukan.
Darius kemudian mendekati Terry, perlahan sambil bertanya siapa yang melakukannya. Dengan santai, Terry memberitahu seperti rencananya. Polisi baru yang arogan bernama Alicia dengan sengaja menembak Jero. Tapi berita publik hanya tahu Triple Ninja yang melakukannya. Darius mulai bertanya-tanya kenapa Terry memberitahunya informasi rahasia kepolisian. Terry beralasan karena polisi baru yang melakukan ini adalah tanggung jawabnya. Mereka tidak perlu berperang untuk kematian Jero. Terry bersedia membantu mencari dan menangkap Alicia untuk Darius. Termakan hasutan Terry, amarah Darius memuncak. Ia segera meminta berkas informasi tentang Alicia. Sebelum Darius pergi, Oxy bertanya apakah Darius percaya dengan perkataan Terry. Darius yang sudah kalap tidak peduli, yang penting adalah membunuh Alicia. Soal percaya atau tidak, pada kenyataannya selama ini Terry belum pernah berbohong kepadanya. Di rumah kediaman Messi, terlihat Jamal sedang bermain game. Tiba-tiba pesan masuk dari ponselnya. Foto Alicia sebagai pembunuh Jero. Di sisi lain tempat terlihat Kevin mendatangi Terry. Dan Smithy langsung memarahi Kevin kenapa tidak berhasil mendapatkan bodycam itu. Sambil menodongkan senjatanya, Terry bertanya-tanya apakah Kevin sengaja melepaskan Alicia. Kevin sangat gugup, ia tidak bermaksud melepaskan Alicia, hanya tak ingin membunuh orang yang begitu baik padanya. Melihat berkas milik Alicia, mereka semua terkejut mengetahui Alicia muda beberapa kali keluar masuk penjara, yang kemudian menjadi tentara angkatan darat dan berperang di Afghanistan. Tanpa sanak saudara, tanpa siapapun mengenalnya, seorang tentara hantu tanpa kelemahan. Menghilang tanpa jejak bisa muncul di mana saja. Jika Alicia berhasil mengunggah bodycam itu, mereka semua akan tamat. Merasa nyawanya dalam bahaya, Kevin memberitahu mungkin Alicia mengenal penjaga minimarket bernama Mouse. Sedangkan Alicia yang berada di rumah Mouse, ia begitu tegang, takut akan ditemukan. Namun Mouse sebagai lelaki dewasa menenangkannya, menyuruhnya untuk beristirahat sambil menunggu malam berlalu. Mouse sedikit bertanya kepada Alicia, mengapa ia jadi polisi? Lalu Alicia menceritakan kalau ia pernah berada di berbagai tempat, menghadapi musuh di pertempuran satu ke pertempuran lainnya. Namun setelah pertempuran usai, ia kembali ke kampung halamannya, tapi sang ibu telah tiada. Kampung halaman adalah rumah baginya. Memutuskan menjadi seorang polisi mendamaikan konflik kulit hitam dan kulit putih. Tapi sekarang semua tak semudah yang ia pikirkan. Pertempuran di sini lebih sulit dan lebih rumit dari medan perang sebenarnya. Penuh dengan trik, tipu daya, dan keculasan. Mouse mengungkapkan polisi sama sekali tak membantu mereka, hanya menganggap penduduk di sana seperti hewan peliharaan, diperlakukan sesuka hati tanpa belas kasihan. Singkat cerita, Terry dan Smithy mendatangi minimarket yang dimaksud Kevin, memeriksa semua CCTV dan benar saja, Alicia memang pernah bersembunyi di sana, membuktikan bahwa Alicia dan Mouse saling kenal. Kemudian terlihat Darius yang menerima telepon dari Terry. Di sini, Terry membebaskan aksi pemburuan mereka hingga fajar tiba. Saat Darius dan Oxy ingin pergi mencari Alicia, Ted sepupu Jero ingin ikut membantu. Namun Darius tidak mengizinkannya. Jika Ted ingin membantunya dengan cara harus tetap hidup, itu adalah cukup baginya. Ia tak ingin kehilangan dirinya seperti Jero. Di kediaman Mouse, terlihat Jamal keluar dari rumahnya mendatangi Alicia dengan todongan pistol. Anak ini ingin membalas dendam kematian Jero. Namun Alicia yang tetap siaga langsung terbangun membalas todongan senjata Jamal. Mouse yang baru keluar dari dapur melihat Jamal menodongkan pistol memarahinya. Tapi Jamal bersikeras kalau Alicia telah membunuh Jero. Mouse langsung merebut pistol Jamal mengamankannya. Jamal lalu menunjukkan pesan yang ia dapat dari Darius. Alicia menjelaskan kalau ia tidak membunuh siapapun. Bukan dirinya yang membunuh Jero. Itu adalah orang lain. Seorang polisi narkotika bernama Terry Malone. Mouse langsung menyadari kalau Darius sudah mengetahui keberadaan Alicia. Di waktu yang sama, Terry dan Smithy sudah tiba di kediaman Mouse dengan senjata lengkap. Sama halnya dengan anak buah Darius, mereka juga mencari keberadaan Alicia, mendatangi dan mengelilingi setiap gang di sekitar rumah Mouse. Alicia memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut sambil mengajak Mouse ikut. Tentang mereka saling kenal pasti sudah diketahui. Tinggal sendiri juga pasti akan dibunuh. Lari bersama itu lebih baik, mereka bisa saling membantu. Sebelum Terry masuk, Alicia dan Mouse sudah pergi bersama lewat pintu belakang. Namun sial sungguh sial, dua anak buah Darius menghadang duluan, menembaki mereka tanpa peringatan. Tak sedikit pun keraguan, Alicia menembak mati dua begundal itu. Satu pengintai muncul, Mouse langsung beraksi membunuhnya. Tapi sayang, satu peluru menembus kakinya. Mouse yang pincang sekarang berlari sudah tak bisa. Apalah daya baginya. Mouse berniat menghadang begundal lainnya.
Alicia harus selamat. Rekaman bodycam harus berhasil diunggah demi perubahan. Semua polisi korup harus disingkirkan. Baru satu langkah keluar dari gang sempit itu, Oxy bersama anak buah Darius lainnya muncul menculik Mouse. Kini Alicia kembali sendiri dalam perjuangannya menegakkan keadilan. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Rasa bersalah itu menggerogoti relung hatinya yang rapuh. Di markas polisi, Kevin terlihat menyesal karena membiarkan Alicia menggantikan dirinya bertugas. Masalah ini pastinya datang karena ego dalam dirinya. Ia mulai berpikir bagaimana caranya bisa membantu Alicia. Sedangkan Terry yang baru sampai di tempat bekas pertempuran hanya menemukan beberapa mayat anak buah Darius. Alicia kembali hilang tanpa jejak. Malam pun tiba di gedung kerajaan Kingston. Mouse sedang berjuang dalam penderitaan penyiksaan. Tapi ia memang tak mengetahui di mana keberadaan Alicia. Mereka berpisah begitu saja. Bahkan ketika Messi membujuk Mouse untuk bicara, apa yang bisa ia katakan? Messi menganggap Alicia telah berkhianat memilih sisi kulit putih. Mouse tetap mengatakan ia tidak tahu karena memang ia tidak mengetahui keberadaan Alicia. Tapi satu hal yang terus ia ucapkan, Alicia bukan orang yang membunuh Zero. Di tempat berbeda, Alicia mendatangi rumah tua mendiang ibunya, merekam pesan rekaman video terakhir dirinya, yang berpesan kepada siapapun yang menemukan bodycam itu agar segera menyerahkannya kepada pihak polisi pusat. Lalu ia menyembunyikan bodycam itu bersama pistolnya di sana, di balik cermin masa lampau. Ia sudah membulatkan tekadnya pergi menolong Mouse mendatangi gedung kerajaan Kingston. Sendirian tanpa senjata berjalan pasrah. Mouse adalah satu-satunya orang yang tulus membantunya. Ia tak ingin kehilangan sosok seperti itu. Hidup tiada guna jika Mouse telah tiada. Mati lebih berguna demi orang terkasih. Got your ass. Tak butuh waktu lama, berita kedatangan Alicia sampai kepada sang raja. Oxy turun memastikannya, menyeretnya masuk bertemu sang raja. Tatapan mata elang itu terasa ingin membunuh. Alicia tak gentar, meski dipukuli beberapa kali, ia menanggungnya. Berusaha meyakinkan Darius bukan ia yang membunuhnya. Ia menjelaskan semua bukti tersimpan dalam bodycam-nya. Darius sedikit tersentuh, kemudian memberikan waktu membuktikan dirinya tidak bersalah. Diutuslah seorang bawahan mengambil bodycam itu. Di kantor polisi, Kevin bingung melihat semua anggota kepolisian berlari mengambil perlengkapan senjata. Salah seorang dari mereka menjelaskan kalau sesuatu yang besar telah terjadi di gedung kerajaan Kingston. Terlihat juga Brown menelpon Terry memberitahunya kalau Darius berhasil menangkap Alicia. Terry merasa itu kabar baik, namun Brown menambahkan jika Kapten Regina telah mengirim anggota kavaleri untuk menjemput Alicia. Jika bukti bodycam itu ditemukan, mereka semua akan tamat. Terry merasa sangat kesal, segera menuju gedung kerajaan Kingston demi mendapatkan bodycam itu lebih dulu. Kembali ke Alicia yang didatangi oleh Messi, mereka yang memang bersahabat dari kecil saling menyalahkan satu sama lain. Alicia merasa Messi tidak pantas ada di sana menjadi istri seorang gangster. Messi juga menyalahkan Alicia dulu kenapa ia meninggalkannya sendirian. Bertahan hidup penuh penderitaan, Darius mengambilnya dari jalanan, memperlakukannya seperti ratu, memberikan segalanya. Tak lama setelahnya, Oxy kembali membawa bodycam itu. Darius tak mengerti bagaimana benda itu bekerja. Ia menyuruh Tej meretasnya. Make it plain. Sedangkan di luar gedung, sepasukan polisi sudah berkumpul di bawah perintah langsung sang Kapten Regina. Rencana dibuat untuk mengeluarkan Alicia dengan selamat. Terry juga baru saja tiba di tempat itu. Brown yang panik menanyakan apa yang harus dilakukan kepada Terry. Tanpa berpikir, Terry menyuruh semua bawahannya mendapatkan bodycam itu apapun yang terjadi. Apapun caranya, meski harus membunuh sesama polisi. Sebelum pergi, Kevin menasihati Smithy hanya mengambil bodycam itu tapi tidak membunuh Alicia. Kembali kepada Tess, ia membutuhkan waktu peretasan bodycam milik Alicia tersebut. Semua tak semudah yang dipikirkan. Benda itu terinskripsi. Kesalahan sedikit saja semua file di dalamnya akan lenyap. Sedangkan Terry dan anak buahnya bersama pasukan SWAT sudah mulai bergerak dengan persenjataan lengkap. Di luar gedung satu persatu penjaga kerajaan Kingston dilumpuhkan. Di dalam gedung belum ada yang menyadari penyergapan. Tess terus berusaha membuka satu persatu file inskripsi, namun belum mendapatkan rekaman pembunuhan Zero. Darius sudah tak sabar, ia bersiap membunuh Alicia. Sangat kesal di hatinya, tapi tiba-tiba Tess menemukan sesuatu. Disaksikan semua orang rekaman itu diputar. Terlihat Terry Malone menembak mati Zero. Semua orang diam, kenyataan itu pahit. Jika saja Alicia terbunuh, Messi akan merasa sangat bersalah.
Darius bukan orang yang tanpa prinsip. Ia melepaskan Alicia yang tidak bersalah. Ia juga melepaskan Moss yang tidak bersalah. Tanda penyergapan telah dimulai. Adu tembak pun segera terjadi. Messi bersama Tess segera memasuki pintu pelarian menuju terowongan bawah tanah. Sedangkan Alicia, ia juga bersiap siaga langsung mengambil kembali bodycam miliknya. Tetapi Terry dan pasukannya berhasil menemukan Alicia dan menembakinya. Salut untuk Darius, dia adalah seorang pejuang sebenarnya. Dengan gagah berani menghalangi pintu masuk, memberi kesempatan kepada Alicia dan Moss melarikan diri. Beruntungnya bagi mereka berhasil mengikuti jalan pelarian Messi dan Tess sebelumnya, memasuki jalan terowongan ke bawah tanah. Sedangkan Darius, ia tak kenal takut, membela harga diri dan kehormatannya sebagai seorang raja. Namun pada akhirnya dalam pertempuran 1 lawan 1, Darius terbunuh di tangan Terry. Where's West? Di lokasi lain, Smithy tiba-tiba menembak Brown, membuatnya seolah Brown tewas dibunuh anak buah Darius. Tujuannya agar rahasia korup mereka tetap aman. Lanjut, di luar terlihat banyak orang kulit hitam berdemo. Juga ada banyak polisi yang berjaga di sana. Saat kemudian anggota SWAT yang menemukan Alicia ingin menangkapnya. Namun Alicia berusaha membujuknya. Tapi tiba-tiba Smithy datang dan menembak anggota SWAT itu hingga jatuh dari atap gedung. Dari jarak dekat Alicia berusaha melawan Smithy dibantu oleh Moss. Insting pertempurannya kian menjadi, tanpa ampun Alicia menembak mati Smithy. Mendengar tim SWAT yang mulai berdatangan, Alicia dan Moss segera pergi untuk bersembunyi. Terry yang melihat Smithy tewas merasa kalau keadaan sudah mulai tak terkendali. Ia harus segera menemukan Alicia sebelum Kapten Regina menemukannya lebih dulu. Di sini, Alicia sambil bersembunyi mulai berpikir, sekarang sudah tak ada jalan keluar baginya. Semua orang mengincarnya. Melihat wajah kegundahan itu dari Alicia, Moss menawarkan diri untuk menyamar jadi polisi menggunakan rompi milik Alicia agar bisa pergi ke kantor pusat mengunggah bukti rekaman itu. Di tengah kerumunan yang sedang berdemo, Moss mengambil jaket polisi yang berada di atas mobil. Lalu ia memakainya agar tidak mencolok. Ia berpapasan dengan Kevin yang melihatnya. Kevin memperhatikan rompi itu bertuliskan nama Alicia. Niatnya untuk membantu telah dibulatkan. Membiarkan saja Moss pergi. Sesampainya di parkiran, Moss mencuri mobil Terry dan segera pergi menuju kantor pusat. Kembali ke Alicia, ia berusaha mencari jalan pelarian bagi dirinya sendiri. Tapi sial baginya, Terry menemukannya. Segera terjadilah kejar-kejaran dan tembak-menembak. Bersembunyi dan berlari seperti kucing mengejar tikus. Give it up, West. Scene kembali berpindah ke kantor pusat kepolisian. Terlihat Moss sudah berada di sana. Ia segera mencari ruang tempat pengunggahan data. Bodycam diletakkan, kode sandi dimasukkan, proses upload pun dimulai. Namun saat itulah Daniel tiba-tiba masuk. Moss mencoba tetap tenang sambil menyembunyikan wajahnya. Dibutuhkan waktu 5 menit sebelum proses upload selesai. Kembali ke Alicia yang sudah mulai terdesak, ia menyerang Terry menggunakan balok kayu. Not me. For schools or straight. Namun tenaga lelaki tentulah lebih besar dalam pertempuran jarak dekat. Alicia berhasil dipiting hingga sulit bernapas. Dengan sekuat tenaga, Alicia menggigit tangan Terry dan terlepas. Alicia mengambil kesempatan itu segera bersembunyi. Saat Terry mencarinya berkeliling dekat pagar balkon, dengan cepat Alicia menerjang Terry hingga jatuh bersama tepat di atas mobil. Akan tetapi, Terry Malone masih bertahan. Daya hidupnya sangat kuat. Jatuh dari atap gedung pun tak mati juga. Alicia merangkak mencoba mengambil pistol di dekatnya. Tapi Terry kembali bangkit membanting Alicia kembali ke mobil. Alicia mengambil sepotong besi beton, langsung memukuli Terry tanpa ampun. Siapa sangka, Terry masih bisa bertahan menendang Alicia. Ketika senjata hampir digapai, Messi lebih dulu mengambil senjata itu. Melihat kejadian yang membingungkan itu, Alicia tak ingin Messi menjadi pembunuh. Ia segera merebut kembali senjata tersebut. Ia berniat menangkap Terry dengan tuduhan pembunuhan, memintanya menyerah mengakui semuanya. Tapi sayang, pasukan SWAT muncul dari lantai 2 bersiap menembak Alicia, memintanya meletakkan senjatanya. Tugas pasukan adalah melaksanakan perintah. Mereka masih menganggap Terry sebagai pemimpin tim penyergapan. Alicia tak berani membantah. Ia segera meletakkan senjatanya. Terry tersenyum bangga. Mengejek Alicia telah kalah, dirinya adalah pemenang.
Ia segera menggeledah Alicia mencari keberadaan bodycam itu, namun tak ada padanya. Kembali ke Moss, proses upload hampir selesai. Namun Daniel masuk sambil menodongkan senjata. Ia tiba-tiba mengingat Moss sebagai penjaga minimarket bukan seorang polisi. Daniel juga mengambil bodycam milik Alicia yang tertanam di sana. Tapi ia tak menyadari kalau pengunggahan rekaman itu hampir selesai. Saat Daniel menyadarinya, semua sudah terlambat. File yang sudah diupload masuk ke sistem pusat tak bisa lagi dihapus. Moss mengambil kesempatan itu merebut senjata Daniel. Keadaan telah berbalik. Moss melampiaskan kemarahannya, menceramahi Daniel sepuas mulutnya berbicara. Di ruang kerja, Kapten Regina yang saat itu bersiap pergi, tiba-tiba menerima laporan pengunggahan bodycam dari milik Alicia. Ekspresinya langsung berubah setelah melihat rekaman itu. Tangannya gemetar menggapai telepon, memberi perintahnya segera. Terry yang merasa menang terus mendesak Alicia menyerahkan bodycamnya. Yes, be the champ. Tapi sayang seribu sayang, Terry sudah ditakdirkan. Perintah sang kapten telah diterima. Senjata pasukan SWAT berbalik arah. Laser merah itu sekarang menargetkan Terry. Terry masih tak mengerti kenapa tiba-tiba situasi berubah. Namun belum sempat ia menyadari apa yang terjadi, Kevin menembak Terry melumpuhkannya. Terry masih tak terima. Ia mencoba membela diri. Apa yang dilakukan Alicia tak bisa merubah apapun. Dengan penuh keyakinan, Alicia mengatakan, memang belum berubah, tapi ini sebuah awal perubahan. Setelah semua polisi korup dilenyapkan, dirinya akan memulai perubahan itu sendiri. Kini Alicia telah terbebas dari semua tuduhan. Kevin juga telah memilih jalan yang benar. Alicia selalu mengingat siapapun yang tulus membantunya. Ia akan bersaksi di persidangan membela Kevin bahwa ia tidak bersalah. Messi juga telah menyadari dirinya keliru menilai sahabatnya. Mereka berpelukan dan Messi meminta maaf dengan tulus. Beberapa hari setelahnya, kota New Orleans memberitakan tentang tuduhan Terry. Ia dituduh kejahatan membunuh 3 remaja berkulit hitam tanpa senjata. Juga tuduhan penggelapan barang bukti narkoba dan menjualnya kembali ke masyarakat. Sedangkan Alicia, ia terlihat mendatangi pemakaman ibunya sambil ditemani Moss. Setelah apa yang mereka lakukan bersama, Alicia telah menambatkan hatinya. Moss adalah orang yang tepat baginya untuk menghabiskan masa tua bersama. Jadi kawan, hidup itu jangan terlalu penasaran ingin tahu apa saja urusan orang lain. Terlalu kepo, itu sangat berbahaya. Iya, memang jika kita memiliki keberuntungan seperti Alicia. Di kehidupan nyata, tak ada sutradara yang bisa mengatur. Kamu happy ending, berakhir selamat, itu tidak ada. Tak ada yang seperti itu di dunia nyata. Jika berani mengusik para mafia dan polisi korup itu, nyawamu akan dibayar murah. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.